Shalom. Devosi 2 Samuel pasal 24 ayat 10 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad pada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikian firman Tuhan. Teks pembacaan firman Tuhan hari ini 2 Samuel pasal 24, sejajar dengan 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 17, di mana melalui kedua bagian tersebut kita dapat melihat bahwa iblis menggoda Daud untuk melakukan sensus dan Allah mengizinkannya dalam kedaulatannya. Konteks saat itu sensus hanya dapat dilakukan atas perintah Allah. Karena itu Yoab berupaya mencegah Daud, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Daud ingin tahu kekuatan pasukan perangnya supaya merasa kukuh dan tidak tertandingi bangsa lain. Daud meletakkan kejayaannya sebagai raja pada jumlah rakyatnya. Tanpa perintah Allah, sensus mendatangkan murka Allah. Kebodohan itu diakui oleh Daud. Dalam ayat yang ke-10 itulah pengakuan Daud sebelum Nabi Gad datang di dalam ayat yang ke-11. Tindakan ini mengakibatkan konsekuensi hukuman bagi Israel sebagai bangsa. Dalam kondisi demikian, Daud mengaku berdosa dan terbuka terhadap hukuman. Dan dengan susah hati Daud memutuskan untuk tetap menempatkan diri dan bangsanya dalam tangan Tuhan. Daud semakin merasa bersalah karena yang menanggung hukuman bukanlah dirinya sendiri, tetapi juga bangsanya. Tuhan Allah menghendaki agar Daud bertindak sesuai dengan perintahnya, bukan atas dasar keinginan, apalagi untuk kesombongan demi menunjukkan kehebatan diri. Kesombongan adalah masalah besar, sebagaimana tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Demikian juga di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan Allah menentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Orang yang sombong dan congkak akan mendatangkan kehancuran. Daud yang telah meninggikan diri akhirnya menyesali kecongkakannya. Hukuman yang Allah berikan adalah peringatan untuk Daud, yaitu supaya ia taat dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang merendahkan diri akan selalu mendapat pemulihan dan berkat. Sebagaimana ayat yang ke-25 menjelaskan, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa Israel. Dari kisah dalam firman Tuhan ini, kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan rendah hati dengan sesama kita. Kita sedang berproses dalam kehidupan untuk semakin bertumbuh dalam sikap tunduk kepada Tuhan, sambil terus mengkoreksi sampai akhir hidup kita. Berbesar hatilah ketika Tuhan menegur setiap kesalahan dan kencongkakan kita. Tuhan menginginkan ketaatan dalam pertumbuhan iman kita, sehingga semakin hari semakin menyerupai gambaran Putra Tunggal Bapa, Yesus Kristus, yang merendahkan diri di hadapan Bapa. Demikian juga mengajarkan bagaimana kita bersikap rendah hati dengan sesama, mengutamakan kepentingan sesama lebih daripada diri kita sendiri, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang sungguh memuliakan Tuhan, karena firman itu terlaksana dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.